Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Burhanuddin dan juga Ibu Dian yang masih fokus membahas terkait dengan materi-materi atau kajian-kajian pada psikologi belajar. Nah, tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu tema yang berkaitan dengan kesulitan belajar dan solusi dalam mengatasi problem tersebut. Nah, kita tahu ya bahwa pasti semua orang itu akan mengalami kesulitan dalam belajar. Hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang tidak pernah mengalami, dan saya kira itu persentasenya sangat sedikit sekali ya Bu Dian ya. Nah, saya kira ini sebagai pendidik atau calon pendidik atau educator ini harus bisa memahami terkait dengan peserta didik atau murid itu sendiri. Kira-kira muridnya ini sudah paham atau belum. Nah, kalau belum paham, belum bisa memproses materi yang disampaikan, yang didelivery oleh guru dengan baik, maka kita harus tahu apa sih kendalanya kan gitu. Nah, mungkin yang paling mudah kalau guru itu kan kita menengok dari hasil belajarnya kan gitu. Betul. Tapi selain itu kan kita harus tahu apa yang menjadi faktor utamanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Dian, kira-kira kesulitan belajar itu jenisnya apa saja Bu Dian? Oke, baik, terima kasih Pak Burhan atas kesempatannya. Dan ini mungkin sekaligus juga saya meluruskan begitu ya, yang namanya kesulitan belajar itu bukan dalam terms yang saya merasa kesulitan belajar karena saya malas, karena saya semacamnya gitu ya. Jadi yang kesulitan belajar di sini konteksnya adalah bagaimana ketika seseorang gitu ya itu mengalami kendala dalam proses dia itu belajar gitu. Nah, jadi ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang mungkin kita bisa melihat tadi disampaikan oleh Pak Burhan gitu ya. Kita itu melihat seseorang atau seorang siswa, seorang mahasiswa itu sukses belajar ketika nilainya bagus begitu ya. Sukses belajar ketika nilainya bagus. Terus ketika nilainya itu mungkin tidak terlalu bagus, pada akhirnya dikatakan bahwa jangan-jangan ada kesulitan belajar begitu. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin menjadi salah satu indikator, tapi tidak selalu juga begitu. Karena kita harus tahu juga bagaimana kemampuan belajar anak, bagaimana gaya belajar anak itu juga penting gitu. Nah, tapi kalau kita kembali berbicara soal kesulitan belajar, itu sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan kesulitan belajar ini sendiri. Misal kita bisa lihat dari aspek kognitif gitu. Apakah memang seseorang ini mengalami kesulitan belajar karena ada sesuatu di area kognitifnya gitu ya, mengalami kehambatannya di situ, atau juga personal gitu ya, behavior, kemudian juga sosialnya gitu, kemudian juga fisikal gitu ya, secara fisik mungkin juga belum memungkinkan dan juga mengalami hambatan, itu juga membuat seseorang kesulitan kan untuk belajar. Dan yang terakhir adalah yang menariknya adalah mungkin siswa-siswi anak-anak yang gifted gitu ya. Gifted ini maksudnya adalah mereka itu diberikan, kalau saya sih memandangnya sebagai karunia ya gitu ya. Karunia itu dalam arti mereka diberikan karunia kelebihan yang mungkin melebihi anak-anak Di atas rata-rata anak gitu normal ya, di atas rata-ratanya gitu. Nah, jadi dia diberikan kelebihan untuk itu tadi, mungkin belajarnya lebih cepat, menangkap informasinya fast lebih learner cepat. ya termasuk. Ya, betul seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau ngomongin kesulitan belajar ya hal-hal semacam itu gitu. Bukan hanya soal kalau kita males, kita kesulitan nih untuk belajar, fasilitasnya kurang dan lain-lain, bukan. Males ini karena motivasi kan. Iya, nanti kita bahas ya Pak. Motivasinya. Jadi kan sebetulnya kalau kita bicara learning disorder itu kan banyak hal yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dian. Ada masalah yang berkaitan dengan aspek kognitif si anak itu, atau juga berkaitan dengan behaviornya atau behavioralnya itu yang berkaitan dengan sikap misalnya, kaitannya dengan attitude juga. Kemudian ada sosial tadi ya Bu ya. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya nih, sebetulnya apa sih problem dari anak-anak yang mengalami gejala semacam fokus yang rendah, kemudian dia juga hiperaktif atau istilahnya ADHD ya Bu kalau salah ya. Betul. Jadi kan mungkin kita juga cukup common ya di istilah itu ADHD gitu. Tapi ADHD itu sebenarnya
dari akronim gitu ya, attention deficit hyperactivity disorder gitu. Nah, jadi namanya aja tuh attention deficit, kemudian juga hyperactivity gitu. Jadi bagaimana ya kesulitan untuk menangkap informasi dengan cepat, kemudian juga ya hyperaktivitasnya gitu ya. Jadi memang karakteristik anak-anak atau seseorang individu yang mengalami ADHD ini sebenarnya agak susah gitu ya untuk ibarat kata mengingat informasi yang detail gitu ya, mengingat informasi yang detail, kemudian juga agak kesulitan ketika harus memproses informasi begitu. Kemudian juga agak kesulitan ketika harus melakukan planning, time management gitu Time ya. management. Ya, karena susah untuk fokus gitu Susah ya. untuk Susah fokus. untuk fokus. Mungkin juga kalau misalkan di kelas situasinya agak ada kesulitan dalam arti ya apa namanya disruptif, tidak bisa fokus, jadi mungkin Ya, akhirnya banyak gangguan, ya. mengganggu temannya. Disrupsi di mana-mana. Iya betul gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin mereka itu juga bagus ketika menggunakan media, kayak misalkan ya nonton TV atau misalkan menggunakan komputer, mungkin mereka akan bagus di situ. Jadi guru ini harus pandai memahami style atau gaya belajar muridnya ya, karena betul. ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Iya, jadi memang kalau ada siswa yang kesulitan belajar, kita harus tahu dulu ini kesulitan belajarnya di area apa, dan kemudian bagaimana untuk mengatasi dan menghadapinya. Maksudnya mungkin bukan mengatasi yang seperti apa kita sebagai porsinya sebagai guru gitu, tapi bagaimana kita memfasilitasi siswa-siswi tersebut yang tadi punya kebutuhan nih, begitu yang Pak. Yang memiliki kebutuhan itu tadi. Jadi bagaimana tadi contohnya misalkan yang ADHD, bagaimana kita mengatasinya atau beradaptasi dengan siswa yang seperti itu, ya kita harus mau tidak mau kita yang modifikasi environment-nya gitu kan. Tadi misalkan dia nggak bisa diem ya sekian menit, harus gerak gitu ya, mobile sekali ya, kemudian pindah lagi kemana, ya memang kita perlu untuk memodifikasi. Misal ruangannya ada banyak mainan-mainan gitu ya, misalkan kalau anak-anak gitu. Kemudian juga memang yang jadi PR adalah memang harus banyak energi butuh effort ya kan. Importnya kita adalah harus banyak energi dalam membersamai dan beradaptasi anak-anak yang tadi ADHD gitu ya, dan juga membantu siswa ini untuk mengorganize karena tadi dia punya cukup kesulitan dalam time management. Jadi kita perlu untuk ya dengan sabar, dengan telaten untuk menggunakan energi kita, waktu kita mengajarkan anak itu. Saya kira kalau ini rasio antara guru dan muridnya ini ideal, saya kira akan maksimal. Tapi mungkin kalau satu kelas jumlahnya banyak, kemudian ini akan merepotkan juga bagi guru atau pendidik ya. Nah, tadi kita sudah sedikit ulas terkait dengan beberapa jenis-jenis ya kesulitan belajar ya. Tadi ada yang berkaitan dengan kognitifnya, kemudian juga masalah fokus ya, atensinya yang rendah atau hyperaktif gitu. Nah, juga mungkin juga ada berkaitan dengan masalah ini semacam speech delay, bukan speech delay tapi semacam kesulitan untuk berkomunikasi secara lisan ya. Nah, kadang-kadang kan ada murid yang sebenarnya dia punya potensi yang bagus, misalnya ya kemampuan menulisnya itu bagus, akan tetapi kadang-kadang yang bersangkutan itu susah untuk menyampaikan dalam bentuk komunikasi lisan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu contohnya, tapi saya sebetulnya pengen minta saran mungkin dari Ibu Dian dari aspek atau perspektif psikologi ya. Kira-kira apa sih yang mesti dilakukan oleh seorang pendidik ya, misalnya melihat muridnya ini mengalami hambatan-hambatan atau kesulitan belajar tersebut. Mungkin ada tips yang ampuh begitu untuk itu ya. Pertama-tama mungkin kita sebagai pengajar, pendidik begitu ya Pak ya, kita justru kita mungkin yang perlu untuk merubah mindset kita gitu. Merubah mindset kita dalam arti gini, bahwa dalam satu kelas gitu ya, dalam satu kelas itu siswa, mahasiswa, peserta didik begitu ya, itu belum tentu memiliki karakteristik yang sama gitu ya, belum tentu memiliki karakteristik yang sama. Jadi tadi mungkin disampaikan juga gitu bahwa dari gaya belajar saja itu bisa berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang kinestetik mungkin ya, dia harus visual seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa
tidak semua anak di dalam kelas itu sama dan juga seragam. Kita harus tahu itu. Jadi kalau misalkan memang ada ya mungkin ada, kita melihat ya sebagai pengajar itu kan kadang-kadang kita tahu oh ini anaknya aktif, ini anaknya nggak aktif, ini anaknya seperti apa gitu. Jadi jika kita merasa ada yang berbeda dalam tanda petik berbeda dalam suatu siswa gitu ya, kita bisa untuk melakukan pendekatan personal. Gitu. Memang itu kalau bisa dikatakan cukup ampuh Pak. Pendekatan personal itu cukup ampuh. Personal, ya. Iya, jadi kita memang yang perlu untuk mendekat gitu, karena anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus itu kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana misalkan tadi sosialnya gitu ya, dia aja ragu gitu loh, dia takut misalkan untuk datang ke kita aja dia takut atau bahkan bingung, sehingga kita yang harus jemput bola gitu ya, kita yang harus melakukan pendekatan, kita tanya, mungkin kalau dalam bahasa di psikologi itu ada melakukan assessment gitu ya Pak. Assessment dengan apa? Dengan ya observasi tadi, bagaimana perilakunya dia sehari-hari di kelas, kemudian juga melakukan ya tekniknya ada juga wawancara gitu ya Pak, kita tanya gimana kabarnya, gimana di rumah, gimana dengan diperhatikan teman-teman. Intinya. Ya betul gitu, karena itu basic ya Pak, kebutuhan dasar manusia itu kan salah satunya adalah mendapatkan perhatian, kasih sayang gitu. Nah kita sebagai pengajar perlu untuk seperti itu gitu, mendekat, kemudian mengajak bercerita. Bahkan kadang-kadang mungkin bisa jadi tidak hanya ke siswa atau ke mahasiswanya aja gitu, tapi bisa juga ke lingkungannya, ke temennya gitu kan, dan dan ya orang-orang terdekat di sekitarnya gitu. Bisa dengan cara home visit boleh jadi. Home visit juga bisa begitu ya, itu juga memungkinkan seperti itu. Jadi memang perlu ada penggalian informasi secara lebih komprehensif sehingga kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Iya betul. Ya sama kayak sederhananya gini Pak Burhan. Jadi mungkin ini tidak kaitannya dengan kesulitan belajar, tapi seperti kayak misalkan dalam satu kelompok gitu ya, dalam satu kelompok mahasiswa ada yang melapor, Bapak, Ibu, ini ada anggota saya yang kontribusinya sedikit gitu. Kan kita sebagai pengajar juga perlu untuk melakukan cross check. Ya, mungkin tidak hanya ke yang melapor, tapi juga kita konfirmasi ke yang teman-teman satu kelompok betul atau tidak gitu. Nah, jadi intinya ketika tadi ada siswa, ada peserta didik yang mungkin mengalami gangguan belajar itu tadi, memang yang masih cukup ampuh adalah melakukan pendekatan personal itu. Iya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan pemirsa semuanya bahwa yang pertama untuk terkait dengan solusi, yang pertama adalah kita harus menata atau mengubah mindset yang kurang tepat menjadi tepat. Nah, mindset apa di situ? Ya kita harus yang kedua tadi, solusi yang kedua adalah kita melakukan pendekatan gitu ya, pendekatan secara personal. Kemudian kita selalu menempatkan diri sebagai melayani, memberikan servis yang terbaik. Masalahnya kan kadang-kadang seorang pendidik atau guru itu sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan, cuman memang ya karena tadi kembali apa yang harus dia lakukan ya, misalnya ini nggak dilakukan sehingga ya terjadi hambatan, dibiarkan saja. Nah ini harapan kedepannya bagi para guru ini ya harus sepenuh hati begitu untuk memperhatikan semua karakter yang dimiliki oleh peserta didik yang tentu tidak homogen dan tentunya mayoritas adalah heterogen seperti itu. Baik, karena waktu sudah yang diberikan kepada kita sudah habis, maka kita akhiri untuk topik yang berkaitan dengan kesulitan belajar dan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya pamit undur diri, Bu Dian. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.